Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanmul barakat. Al-qailu fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalatu wassalamu ala khairil anami wal makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat. Amma ba'd. Sahabat Majelis Nurul Khairat rahimakumullah, terkhusus saudara-saudara dan adik-adik saya, para sahabat majelis kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ardina warda 'anna ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya sahabat sekalian, kita masih menyambung atau melanjutkan kajian tentang akhlak dalam satu majelis atau perkumpulan. Wa 'alaika an tajlisa fi aqrabi makanin ilaika. Ini kita dianjurkan untuk tidak mencari-cari tempat dalam satu majelis di mana tempat itu yang paling kita sukai. Jadi jangan ketika masuk majelis saya paling suka duduk di situ, lantas kita mengikuti keinginan itu. Sukanya duduk di tempat ini, sukanya duduk di tempat ini. Wala tataharra, ya kecuali kalau kita memberikan kajian dan itu tempatnya memang di depan, ya, atau memberikan tausiah tempatnya di situ, ya kita duduk di situ. Wala tataharra sudural majalis, dan jangan memilih tempat yang pantas atau terdepan di majelis. Sukanya setiap majelis duduk di situ, sukanya setiap majelis duduk di situ. Kecuali sahibul majlis atau yang punya majlis mempersilakan kita duduk di tempat itu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yu'rafu majlisuhu min majlisi ashabi. Masyaallah. Karena sesungguhnya Rasulullah itu tak diketahui mana tempat duduknya dan mana tempat duduk sahabat. Hampir tak bisa dibedakan, tak bisa dilihat dan tak bisa ditandai bahwa ini tempat duduknya Rasulullah dan ini tempat duduknya sahabat. Mengapa? Li'annahu kana yajlisu haitsu intaha bihil majlis. Karena Rasulullah itu ketika kalau duduk dalam satu majlis, di mana beliau tiba dan di mana beliau duduk, di situlah dia duduk. Di mana beliau berhenti, di situ beliau duduk. Tidak mesti ketika beliau terlambat datang, dia mencari tempat di depan atau mencari tempat khusus. Wa kadzalika yajlisu ashabuhu radhiyallahu anhum. Demikian pula para sahabat. Mereka juga duduk layaknya Nabi, memilih tempat duduk. Wa idza jalasta fi masjidin fanwil i'tikaf. Nah, ini kalau kita di dalam masjid, ingin duduk di masjid, berniatlah i'tikaf walaupun itu hanya sekitar 10 menit sebelum sholat. Mengapa? Litanala thawaba wa lazimil adaba fihi. Untuk kita bisa memperoleh pahala di sana walaupun kita tidak beribadah. Sudah selesai sholat sunnah, kita hanya duduk menunggu sholat, kita tetap memperoleh pahala. Dan nantiasa kita mematuhi akhlak-akhlak atau adab-adab dalam masjid. Wahdar an tal'aba aw tasiha aw tu'dhi ahadan minal musallin. Yang perlu dijaga ketika kita di dalam masjid, jangan bermain. Ya, khusus kita yang sudah remaja ya, tapi kalau masih anak kecil ini kan mereka memang tabiatnya dan karakternya pasti bermain. Tidak bisa juga kita melarang mereka tidak boleh ke masjid, sebab kita dari sejak dini mengajarkan kepada mereka bahwa masjid itu tempat ibadah, tempat menyenangkan, bukan tempat untuk dimarah-marahi. Setiap kita sholat atau ada waktu, diajak mereka ke masjid, dan kalau mereka bermain tinggal disampaikan dengan baik, jangan dimarahi,
atau jangan diusir. Jangan sampai dalam benak mereka masjid itu tempat kami diusir, tempat kita dimarah-marah, dan seterusnya. Jadikan masjid tempat menyenangkan untuk mereka. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, ya janganlah bermain-main. Kalau anak bermain di masjid, mereka tidak berdosa. Tapi kalau kita yang sudah dewasa bermain di masjid, pasti berbeda dengan mereka. Bermain atau berteriak, atau membuat sesuatu yang tidak nyaman bagi orang-orang yang sholat. Washtagil fihi biqiraatil Qur'an atau bidzikri atau bisalati ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sibukkan diri kita kalau di masjid membaca Al-Qur'an. Sekarang membaca Al-Qur'an tidak repot, tidak harus mengambil Al-Qur'an kalau kita tidak menghafal. Di Android kita masing-masing sudah ada aplikasi Al-Qur'an, tinggal kita ganti mode pesawat agar tidak mengganggu orang yang sholat dan tidak mengganggu diri kita dengan urusan dunia. Lalu kita buka aplikasi itu dan membaca Al-Quran. Atau berzikir, subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu Akbar, istighfar, la ilaha illallah, dan banyak zikir-zikir yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau bisalati ala nabi, atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi juga merupakan zikir yang utama, ya, di mana dengan 1 kali kita bersolawat Allah membalas 10 kali. Bahkan disebutkan 1 solawat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, bukan 10, 1 saja solawat Allah untuk kita sudah cukup bagi kita, cukup bagi dunia dan akhirat kita. Masya Allah. Wa iyyaka an tatakallama fihi bi umurid dunya. Janganlah kita banyak berbicara atau berbincang-bincang terkait urusan dunia. Fadlan anil muharramat, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa fil hadis sayakunu fi akhir zaman qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim. Dalam hadis disebutkan di akhir zaman nanti ada orang-orang yang percakapan mereka itu di masjid. Mereka menjadikan masjid tempat mereka berbincang-bincang. Laisa lillahi fihim hajah. Allah tidak ada hajat untuk mereka. Allah tidak memandang mereka dan tidak ada yang patut Allah berikan untuk mereka terkait pahala dan seterusnya. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, al haditsu fil masjidi ya'kulul hasanat. Bincang-bincang terkait urusan dunia di dalam masjid itu akan melahap kebaikan-kebaikan kita, kama ta'kulul bahimatu al-hashis. Bagaimana binatang itu memakan rerumputan. Wahdhar aidan an tatakhatta riqaban nasi illa an tajida fursatan atau furjatan fi shaffil mutaqaddim. Janganlah kita melangkahi pundak-pundak orang. Melangkahi pundak-pundak orang kecuali ada celah atau ada saf yang kosong di depan, itu pun dengan cara yang baik, permisi dan seterusnya. Wa fil hadithi man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ah uttukhidha jasran ila jahannam. Siapa yang melangkahi riqaban nas, melangkahi orang, ya. Di sini riqab adalah leher, tidak mungkin leher yang dilangkahi, tapi maksudnya di sini melangkahi orang pada hari Jumat, maka dijadikan untuknya jembatan menuju neraka. Wa qala al-ulama'u inna tahrima takhatti ar-riqaba 'amun fi jami'il majalis. Ulama kita berkata bahwa larangan dalam melangkahi orang, ya, melewati orang yang sementara duduk, itu umum, bersifat umum, bukan hanya di sholat Jumat tapi di seluruh majelis. Lima fi dzalika min idza'il jalisina wastiqarihim. Karena dalam melakukan itu ada terkesan menyiksa atau membuat tidak nyaman orang-orang yang duduk dan semacam merendahkan mereka karena kita langkah-langkahi pundak orang. Nah, sahabat sekalian rahimakumullah, cukup sekian kajian akhlak kita, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang telah kita pahami, kita pelajari, dan kita dengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai langkah-langkah kita, memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan demi menggapai keridhaannya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.